Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, hari Jumat 26 Desember 2025. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Di tengah suasana Natal dan keprihatinan atas musibah yang melanda sejumlah daerah di tanah air, Menteri Agama RI Nasruddin Umar menyampaikan pesan harapan, kepedulian, dan kerukunan. Pesan ini disampaikan saat Menak menyapa umat Katolik pada misa malam Natal di Gereja Katedral Manado. Mari kita upgrade sekarang ini, bukan hanya cinta terhadap umat manusia. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menghadiri perayaan malam Natal di Gereja Katolik Hati Tersuci Maria Katedral Manado. Kehadiran Menteri Agama disambut hangat oleh umat Katolik, pimpinan gereja serta unsur Forkopimda dan tokoh lintas agama di Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyebut Sulawesi Utara sebagai laboratorium kerukunan umat beragama yang patut menjadi rujukan nasional. Menurutnya, harmoni sosial yang terbangun di daerah ini merupakan hasil dari komitmen bersama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam merawat nilai toleransi, saling menghormati, dan persaudaraan sejati. Ia juga menekankan pentingnya penguatan moderasi beragama yang dipadukan dengan kesadaran ekoteologi, yakni integrasi nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab iman dan kemanusiaan. Menteri Agama juga menjelaskan bahwa ekoteologi tidak hanya menjadi wacana teologis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Kepedulian terhadap lingkungan menurutnya merupakan bagian tak terpisahkan dari pengamalan ajaran agama yang luhur dan berkeadaban. Kenapa saya ikut berbahagia? Karena mulai dari tadi pagi saya mengikuti banyak acara luar biasa. Seolah-olah kami menyaksikan sebuah laboratorium kerukunan umat beragama yang terindah di Indonesia. Semua agama intinya sama, yaitu cinta. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama tapi menganjurkan kebencian terhadap agama lain, itu bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebalikan agama itu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Semua agama intinya adalah cinta. Dan cinta itu mari kita upgrade sekarang ini. Bukan hanya cinta terhadap sesama umat manusia, tapi cinta juga kepada sesama makhluk. Ini yang kita kembangkan di Kementerian Agama, apa yang kita sebut dengan ekoteologi. Eko artinya bumi, teologi artinya hubungan kita dengan Tuhan. Agama kita masing-masing mengajarkan kepada kita bahwa seluruh makhluk itu punya hak. Manusia punya hak, binatang punya hak, tumbuh-tumbuhan punya hak, bahkan alam semesta pun juga punya hak. Kalau hak-hak mereka itu ditindas, tentu mereka akan tersinggung, bahkan mereka akan marah. Jangan dikira bahwa alam tidak bisa marah. Mungkin lautan selama ini enak dipakai untuk mengantarkan kontainer ke Amerika, nggak bisa dipesawatkan, berat. Tapi kok tiba-tiba menggulung jadi tsunami. Sungai mengantarkan air kepada masyarakat, kok tiba-tiba banjir. Tebing bukit yang menawarkan keindahan, kok tiba-tiba longsor. Apa yang terjadi di Sumatera? Itu proses pembelajaran buat kita semuanya, bahwa itu benar bahwa alam pun punya hak. Jangan kita menggunakan hak kita sebagai manusia, tapi merampas haknya alam semesta. Itu bisa menjadi masalah. Suara keagamaan seperti ini di gereja, di masjid, di pura, dimanapun juga, kita perlu punya suara yang sama. Bagaimana menjadikan alam semesta ini bukan hanya sebagai objek, tetapi juga bisa menjadi partner kita sebagai subjek. Insya Allah dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita damai dengan alam, maka kita akan juga nikmat beribadah.
Kehadiran Menteri Agama Republik Indonesia di Manado menjelang perayaan Natal menjadi simbol kuat kehadiran negara dalam merangkul dan melayani seluruh umat beragama, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Anugrah Pandey, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Gorontalo selama tahun 2025 menangani 11 kasus penyalahgunaan narkotika dengan 18 tersangka. Selain itu ada 128 orang yang direhabilitasi dan dominasi oleh remaja. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Gorontalo sepanjang tahun 2025 terus menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan narkotika melalui pengungkapan berbagai kasus dan peredaran gelap narkoba. Selama periode Januari hingga Desember 2025, BNNP Gorontalo mengungkap 11 kasus tindak pidana narkotika. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 18 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Gorontalo. Barang bukti yang disita dalam pengungkapan kasus tersebut antara lain narkotika jenis ganja dan sabu dalam jumlah tertentu. Selain itu, BNNP Gorontalo juga menemukan barang bukti narkotika tak bertuan yang kemudian dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk komitmen tegas dalam memutus rantai peredaran narkoba. Kepala BNNP Gorontalo, Brigjen Pol Sri Badriati, pada press release akhir tahun 2025 menegaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi dari aparat penegak hukum. Penindakan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Kami menekankan bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, dan melalui inovasi, kolaborasi, dan kepedulian kolektif, BNN berkomitmen mewujudkan Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, di mana setiap warga memiliki kesempatan kedua untuk pulih. Selain fokus pada pemberantasan, BNNP Gorontalo juga memberikan perhatian besar pada upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Rehabilitasi dipandang sebagai langkah kemanusiaan untuk memulihkan kondisi medis dan sosial para korban penyalahguna narkoba agar kembali dapat beraktivitas di tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2025, BNNP Gorontalo dan jajaran merehabilitasi sebanyak 128 penyalahguna. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan kalangan remaja yang menunjukkan bahwa generasi muda masih menjadi kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Gedung dan halaman gereja Maranatha Limboto dipenuhi ratusan jemaat saat pelaksanaan ibadah Natal 2025. Ratusan jemaat memenuhi gedung dan halaman gereja Maranatha Limboto pada pelaksanaan ibadah Natal tahun 2025 yang dilaksanakan kemarin. Gereja Maranatha Limboto merupakan salah satu gereja Protestan Indonesia yang berada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Yotam, salah seorang jemaat kepada RRI, mengatakan perayaan Natal merupakan momentum yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Kristiani setiap tahunnya. Ia bersyukur dapat mengikuti rangkaian ibadah Natal kali ini sekaligus bisa mempererat silaturahmi dengan saudara-saudara seiman. Hari ini hari yang penuh sukacita bagi kami umat Kristiani, di mana kami bisa merayakan Natal 25 Desember dengan begitu baik sampai dengan selesai. Jadi kami merasa sangat senang dan bahagia pada hari ini. Mungkin harapan saya sebagai jemaat Maranatha Limboto itu ke depan mungkin akan lebih baik lagi, dan bagaimana kami tetap menjaga hubungan dengan masyarakat yang ada di sekitar.
Terpisah, Pendeta Gereja Protestan Maranatha Limboto, VIB Rabinto Bawengan mengimbau seluruh jemaatnya agar merayakan Natal 2025 dengan penuh sukacita, namun tetap sederhana dan tidak melakukan kegiatan yang berlebihan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Natal, mengingat pada momentum ini biasanya umat Kristiani saling bersilaturahmi dengan berkunjung dari rumah ke rumah. Pendeta VIB berharap perayaan Natal tahun ini dapat membawa dampak positif tidak hanya bagi umat Kristiani, tetapi juga bagi terciptanya suasana kehidupan yang harmonis, damai dan toleran di tengah masyarakat Kabupaten Gorontalo yang majemuk. Pesan untuk hari ini sampai ke depan dalam merayakan Natal bagi umat Kristiani, khususnya yang ada di Limboto, tentu dengan dalam perkunjungan saudara, teman dan sahabat kiranya dijaga stabilitasnya, baik tentu kerukunan di dalamnya, tapi juga dijaga tentu agar supaya jangan sampai terlalu berpesta pora sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan. Dan tentu tujuan yang akan dicapai di dalamnya adalah bagaimana mengunjungi dalam Natal ini saudara bersaudara, saling memaafkan, saling tentu mengunjungi dalam kasih, tapi juga dengan memprioritaskan kehadiran Allah di dalam keluarga. Pendeta VIB juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada aparat kepolisian, TNI serta pemerintah daerah yang telah melakukan pengamanan di sekitar lokasi gereja sejak malam hingga pelaksanaan ibadah Natal. Dengan adanya pengamanan ketat, jemaat merasa aman dan nyaman dan seluruh rangkaian ibadah Natal dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari Kabupaten Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Peristiwa Natal mengajarkan bahwa sukacita sejati tidak bertumpu pada materi, melainkan kesiapan hati saling mengasihi. Makna Natal tahun 2025 menjadi bagian untuk diimplementasikan dalam kehidupan setiap hari. Itulah kutipan khotbah yang disampaikan Pendeta Emeritus Patas Medonsa MTH ketika memimpin ibadah Natal pertama, Kamis 25 Desember 2025 di Gemis Jemaat Bethlehem Tahuna. Melalui pembacaan Alkitab, Injil Lukas pasal 2 ayat 1-7 tentang kelahiran Yesus mengatakan, meski kelahiran Yesus sangat menderita, tetapi kuasanya tidak bisa dipatahkan. Apa nilai dan berkaitan tentang kelahiran Kristus yang sungguh sangat memprihatinkan dan tidak menyenangkan itu? Padahal dia adalah putra Allah. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah penyelamat satu-satunya. Karena ada penyelamat yang lain. Karena walaupun kelahirannya sangat-sangat menderita, tetapi kuasanya tidak dapat dipatahkan untuk menyelamatkan saudara dan kita semua. Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika menyampaikan sambutan Natal pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan, Yesus datang ke dunia dengan penuh kerendahan hati. Yesus datang menyapa yang terpinggirkan serta mengangkat mereka yang hidup dalam keterbatasan. Di tempat sederhana, di kandang yang hina, karena ia tidak datang dalam kemegahan, tetapi dengan kerendahan hati. Ia datang menyapa yang terpinggirkan, menguatkan yang letih, serta mengangkat mereka yang hidup dalam keterbatasan. Bupati mengatakan, dari peristiwa Natal ini, kita diajarkan bahwa sukacita sejati tidak bertumbuh pada materi, melainkan kesiapan hati, mengasihi, berbagi, dan melayani sesama. Usai ibadah Natal, Bupati Michael Tungari bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sangihe, Nyonya Ceri Tungari Suyunus, Dampingi Kadim, Pendeta Patas Medonsa, serta MPJ dan Majelis Asistensi menerima jabatan tangan dari seluruh warga jemaat. Alexander Dalinggade melaporkan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Mulai besok, Talaut akan kembali dilayani 2 kapal penumpang rute pelayaran Beo Melongwane Lirung Manado.
Kabupaten Kepulauan Talaut akan kembali dilayani oleh 2 kapal penumpang untuk rute Beo, Pelongane, Lirung, Manado mulai Sabtu 27 Desember besok. Kedua armada tersebut adalah KM Barcelona 3A dan KM Gregorius. Pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas 3 Melongane C. Krisno Bawon Said mengonfirmasi beroperasinya kembali kedua kapal tersebut untuk melayani mobilitas masyarakat di ujung utara Indonesia pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Dan juga sebagai informasi, KM Cantika itu akan beroperasi di tanggal 28 dan Barcelona dan Gregorius akan beroperasi di tanggal 26 untuk mengangkut arus balik lagi kita sampai di tanggal 5 Januari tahun 2026. Dan selain jadwal keberangkatan, C. Krisno juga mengungkapkan bahwa kebijakan dispensasi tiket alas bagi penumpang masih diberlakukan. Kebijakan ini merupakan arahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mengakomodasi lonjakan penumpang serta memastikan konektivitas antar pulau dari Talaut menuju Manado tetap berjalan lancar dan aman. Dari Melongane Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, sekian lintas berita Magota untuk hari ini, Jumat 26 Desember 2025. Saya Ike Darsono Mamuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.